Baik, silahkan Ustaz. Terima kasih Ustaz Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fattah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Jemaah Lombok TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Husni, kita memasuki awal tahun 2022. Tepatnya pada tanggal minggu pertama. Ya, tanggal 6 Januari saat ini. Jadi yang pertama yang patut kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur. Karena salah satu insan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka kita bersyukur diberikan kesempatan memasuki tahun 2022 ini, dan alhamdulillah kita diberikan nikmat iman Islam. Maka semoga ini tanda kita termasuk orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita jadikan momentum tanggal atau bulan Januari ini atau tahun baru 2022 ini sebagai momentum kita untuk senantiasa melakukan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lihatlah, muhasabahlah diri kalian. Ya, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian sebelum nanti di akhirat kalian dihitung kesalahan-kesalahan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum awal ini kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa mengingatkan diri kita akan kesalahan kita. Orang yang baik itu bukan hanya menunggu momentum tahun baru. Orang yang baik itu senantiasa menjadikan setiap harinya itu adalah hari baru untuk dia senantiasa melakukan muhasabah. Tapi paling tidak bagi orang-orang yang mungkin lalai setiap harinya dalam melakukan muhasabah diri, paling tidak momentum-momentum awal tahun, baik itu awal tahun Hijriyah maupun Masehi, bisa dijadikan sebagai momentum untuk melakukan muhasabah. Ketika kita berbicara tentang tahun atau waktu, tentu ini adalah sesuatu hal yang luar biasa berharga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'ashr, yang artinya demi waktu. Sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah, ya, maka dapat diyakini sesuatu hal itu adalah sesuatu hal yang besar. Ya. Suatu hal itu adalah sesuatu hal yang besar. Ilmuwan fisika, ya, termasuk peraih-peraih Nobel di bidang fisika menjelaskan secara teori kita itu bisa kembali ke masa lalu jika ada jikanya. Jika kita bisa memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Itu teorinya. Jadi seseorang itu bisa kembali ke masa lalu secara teori fisika asalkan dia bisa lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Tapi realitanya itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Ya, jadi seseorang bisa lebih cepat daripada kecepatan cahaya itu adalah tidak mungkin. Secara teori mungkin katanya para ilmuwan, tetapi faktanya itu tidak mungkin, karena tidak mungkin kita itu bisa lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Sehingga jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Bagaimana cara kita untuk menggunakan sesuatu hal yang mahal itu? Seperti misal kita punya emas yang berharga, tentu kita menjaga dia. Kita memiliki berlian yang bernilai, kita akan menjaga dia. Tetapi kita memiliki waktu yang lebih berharga daripada emas dan berlian, tapi kita banyak melalaikannya. Ya, sehingga
dijelaskan oleh ulama bahwasanya waktu itu asman minaz zahab, itu lebih berharga, lebih mahal daripada emas. Karena waktu itu tidak bisa dibeli. Maka momentum awal kita pada tahun 2022 ini, kita melakukan muhasabah, kita diberikan waktu untuk memperbanyak amal. Maka jangan kita sia-siakan waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara kita untuk bisa mengoptimalkan kesempatan yang diberikan itu, kita tentu perlu memiliki tujuan. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris tujuan itu biasa menggunakan kata goal atau purpose atau aim. Kalau kita lihat kata purpose itu, kalau kita gunakan dalam bahasa Indonesia itu biasa proposal. Jadi kita kalau setiap memiliki tujuan itu harus tinggi-tinggi, seperti kita punya proposal tinggi. Target harus tinggi. Kalaupun nanti tidak bisa terrealisasi semua, wajar. Namanya manusia, ada kesalahan dan kekhilafan. Tapi namanya proposal harus tinggi. Tujuan itu terkadang juga dalam bahasa Inggris menggunakan kata goal, itu agar kita fokus pada satu tujuan itu. Jadi jangan banyak-banyak tujuan. Satu tapi fokus. Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, di dalam hadis misalnya, Rasul menjelaskan bahwasanya dalam hadis beliau mengatakan, wa man kanatil akhirah niyatuhu, ya, wa man kanatil akhirah niyatuhu, barang siapa yang akhirat itu adalah niatnya, tujuannya, ya, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah menghimpun pekerjaan-pekerjaannya, Allah yang membantu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi kalau kita ambil titik temu, ya, di antara istilah-istilah Inggris dan Arab tadi, di dalam bahasa Arab atau di dalam istilah-istilah keagamaan, tujuan-tujuan ini memang kalau kita melihat secara bahasa bisa menggunakan maksud atau qasdu, gitu kan. Tetapi di dalam banyak hadis biasa menggunakan kata niat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan awal kita, karena niat itu tempatnya di awal, muqtaran bi fi'lih. Jadi senantiasa niat awal kita itu untuk mengejar akhirat. Tetapi nanti dalam mengejar akhirat itu ada tujuan-tujuan keduniaan yang kita gunakan untuk mengejar akhirat itu. Itu konteks yang diajarkan di dalam Islam. Baik. Tujuan akhirat itu yang tentunya menjadi jangka panjang seperti itu, Ustaz. Ya, kemudian dunia ini menjadi satu instrumen kita, menjadi alat sarana kita untuk menuju tujuan-tujuan yang lebih panjang, yang lebih hakiki. Tapi justru kadang-kadang ya ini yang mungkin karena banyak hal yang mempengaruhi pemirsa, tujuan jangka panjang tertutupi oleh hal-hal yang berkaitan dengan tujuan jangka pendek kita, keduniaan, dunia materi dan seterusnya, Ustaz. Nah, ini bagaimana kita bisa membangun sebuah prinsip hidup yang sesuai dengan, yang selaras dengan konsepsi Islam, baik dalam tujuan yang kita ingin raih ataupun dalam proses kita menuju tujuan tersebut. Jadi ada dalam salah satu hadis dijelaskan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr." Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah, ya, dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, haqqa tawakkuli, kata, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh akan memberikan kalian rezeki seperti rezeki burung. Ada pembelajaran luar biasa di sini. Kita disuruh mencontoh burung
yang dari awal dia bepergian sampai pulang senantiasa bertawakal kepada Allah. Sama seperti kita hidup di dunia, dari awal kita hidup sampai nanti pulang ke Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa mendasari dengan tawakal. Apa makna tawakal itu? Tawakal itu bermakna kita mewakilkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan Allah sebagai wakil kita, penjaga kita. Artinya apa? Kita menjalankan tugas kita sebagai hamba, sisanya kita wakilkan Allah yang mengurus hal-hal yang tidak bisa kita urus. Nah, jadi resep dunia ini sederhana. Kita sebagai hamba kerjakan apa yang kita atau apa yang memang tugas kita. Nah, jangan kita ikut campur urusan Allah. Karena Allah mengurus sesuatu hal yang sampai kita pun belum memikirkan urusan itu. Sama seperti tujuan tadi. Kita tujuannya atau tugas kita bagaimana mencari tujuan, ya. Kemudian tujuan itu tidak lepas dari tujuan jangka panjang kita, yakni akhirat. Ya. Terserah tujuan dunianya itu bervariasi, karena kita semua punya kehidupan yang berbeda-beda. Tapi bagaimana tujuan-tujuan keduniaan itu tidak selesai sampai hal-hal berbau keduniaan saja, tetapi senantiasa diikat untuk tujuan jangka panjang. Itu menunjukkan kita itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menyerahkan urusan kita dan menunjukkan urusan kita itu semata-mata untuk Allah. Baik, dan tentunya pemirsa banyak hal kadang-kadang yang membelokkan kita, pemirsa ya, yang mungkin menggeser kita dari tadi tujuan-tujuan tadi yang hakiki tadi yang sebenarnya sebagai seorang muslim ya. Ini kadang-kadang tujuan yang kita ingin capai, taruhlah di 2020 dulu, 21 dulu pemirsa ya. Ada yang belum kita capai pada tahun dulu, kemudian sampai sekarang ini. Nah, bagaimana lalu sikap kita ketika tujuan yang kita ingin pakai dalam proses ini, Ustaz ya, dalam proses kita mencapai tujuan jangka panjang akhirat itu, untuk bagaimana ketika itu tidak bisa kita capai, lalu apa sikap kita sebagai seorang muslim. Namun kita beri senak, Ustaz, dan pemirsa untuk mengetahui jawabannya dan memperluas nanti pengetahuan dan wawasan kita, setelah yang satu ini kita akan kembali. Tadi apa yang kita sudah dengarkan, bagaimana sih kita menancapkan, kita mengokohkan tujuan yang sebenarnya, yang hakiki dalam jangka panjang ke depan, tanpa tentunya harus terlena, harus terabaikan dengan tujuan-tujuan yang mungkin hanya sebatas kehidupan duniawi saja. Dan itulah sebenarnya inti daripada tujuan hidup seorang muslim adalah pengabdian. Nah, ini saja bagaimana kita mengambil ibrah ini pemirsa ya. Kalau target kita di tahun sebelumnya belum bisa juga tercapai, terus bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim ketika tujuan yang kita harapkan ataupun cita-cita yang kita sudah targetkan ini bisa berhasil, justru tidak bisa berhasil dan kita tidak mendapatkan target yang kita ingin raih itu pemirsa. Bagaimana sih sebenarnya sikap kita sebagai seorang muslim di tengah-tengah mungkin kita anggap itu sebuah kegagalan, Ustaz? Jadi Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menjelaskan, fahuwa dhamina laka al-ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Jadi Allah itu menjamin mengijabah doa kita, harapan kita dalam bentuk yang Allah pilihkan untuk kita, bukan dalam bentuk yang kita pilih untuk diri kita. Nah, poin berikutnya, pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita tentukan. Artinya apa? Boleh jadi misal kita memiliki cita-cita, kita memiliki harapan tahun 2021 kemarin supaya bisa terrealisasi setiap untai hajat dan harap kita itu. Tetapi boleh jadi mungkin Allah melihat, andai kata kita diberikan tahun 2021 itu, mungkin kita belum siap menerima harapan yang kita inginkan itu. Seumpama pohon itu misal berharap buahnya banyak tahun itu, padahal rantingnya masih sedikit. Andai kata diberikan buah yang banyak, boleh jadi ranting-rantingnya akan patah. Artinya bila kita melihat secara sejarah,
sejarah menjelaskan kepada kita orang-orang besar itu orang-orang yang senantiasa teruji mental dan perjuangannya. Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah. Pengikutnya tidak sebanyak beliau ketika di Madinah, tetapi beliau tidak gentar dan beliau itu istiqomah dalam berjuang. Kita melihat keluarga dari Al-Fatih penakluk Bizantium Konstantinopel. Puluhan bahkan ratusan tahun sudah mencoba menaklukkan benteng Bizantium Konstantinopel itu. Tetapi yang berhasil itu adalah Sultan Mehmed II atau Al-Fatih tadi. Padahal dia punya bapak, dia punya kakek, dia punya balok, itu sudah usaha semua. Tetapi tidak berhasil, yang berhasil pada zaman beliau. Baik, di Bali tidak ada kata menyerah misalnya, dan mungkin juga tidak ada kata berhenti, seperti itu mungkin konsep prinsipnya. Iya, di dalam Islam sendiri bila kita melihat misal ada seorang khalifah di zaman dinasti Abbasiyah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau itu khalifah pada zaman dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini kalau kita turut zuriatnya itu nanti dia lari ke salah satu daripada paman Rasul, Abbas. Ya. Abbas paman Rasul, maka dia dikatakan sebagai generasi Abbasiyah. Padahal Abu Ja'far Al-Mansur itu seorang khalifah di zaman dinasti Abbasiyah. Tetapi dia ketika ada khalifah yang bagus pada dinasti Umayyah, dinasti Umayyah itu dinasti sebelum dinasti Abbasiyah, itu diakui kebaikannya. Misal dia mengatakan Muawiyah itu adalah orang yang hebat. Jadi kita ambil pelajaran, walaupun kita mungkin berseberangan dengan suatu kaum, walaupun mungkin kita berseberangan dengan suatu kelompok, tetapi kalau ada yang bagus dari kelompok itu, contoh yang bisa kita ambil. Termasuk ingin saya sampaikan di sini, kita juga ambil contoh orang-orang yang ada di Eropa, orang-orang yang ada di Amerika, seperti Thomas Alva Edison, Isaac Newton, dan lain sebagainya. Yang ingin gambarkan bagaimana perjuangannya, percobaannya menemukan suatu penemuan yang ada gagal puluhan kali, bahkan ada yang gagal ratusan kali, tetapi pada akhirnya diberikan buah dari istiqomahnya melakukan penelitian. Jadi bila kita melihat orang-orang yang berjuang menggapai tujuannya ini, baik itu contoh-contoh Islam ya, maupun contoh-contoh di luar Islam tadi, kita ambil kesimpulan bahwasanya mereka boleh jadi berjuang sekarang, tetapi hasil perjuangannya itu tidak didapati sekarang. Ya, contoh seperti Thomas Alva Edison, Isaac Newton itu melakukan penelitian berkali-kali. Bila kita melihat Albert Einstein melakukan penelitian berkali-kali. Ya, artinya apa? Artinya kita melihat perjuangan orang-orang itu, bahwasanya orang-orang besar itu tidak ada perjuangannya yang instan, seperti kayu-kayu kokoh yang tidak pernah tumbuh secara instan. Kalau ada kayu tumbuh setahun, maka kayu yang tumbuh setahun itu tidak akan sama kuatnya dengan kayu yang tumbuh berpuluh-puluh tahun. Ini mungkin juga pada prinsipnya sebuah perjuangan untuk meraih harapan, untuk menggapai cita-cita, pemirsa, untuk menggapai tadi yang niat hajat apapun itu butuh satu proses yang panjang ataupun waktu yang panjang, yang mungkin kita kalau saat ini pemirsa diliputi oleh suasana serba tadi ya, instan dan efisien. Dengan kecepatan perkembangan zaman itu mungkin sepertinya itu yang sering di ini sekarang itu ya. Karena kemajuan teknologi, segala sesuatunya pengennya cepat dan itu bisa digapai dalam takaran dan target waktu yang cepat. Ya. Jadi yang paling bagus itu bagaimana kecepatan, ya, bagaimana kecepatan yang ada pada zaman modern sekarang ini tidak sampai melepas keberkahan. Nah, kalau sampai kecepatan menggapai sesuatu melepas keberkahan, maka pilihlah yang berkah itu walaupun itu lambat. Ya. Karena kecepatan tanpa keberkahan itu sia-sia, tetapi keberkahan dengan proses yang lambat itu akan memberikan bekas. Ketika kita berbicara misalnya, apakah ada cara kita untuk melakukan akselerasi, ya, how to accelerate the success, bagaimana cara
mengakselerasi atau mempercepat kesuksesan itu. Di antara caranya itu adalah kita belajar dari sejarah orang-orang besar. Belajar dari penemuan orang-orang besar. Di dalam ungkapan yang sering sampaikan oleh ulama-ulama tarikh, ulama-ulama yang ahli sejarah, mereka mengatakan wa man wa'at tarikh fi sadrihi adhafa a'maran ila umrihi. Barang siapa yang meletakkan sejarah itu pada hatinya, artinya sejarah itu dia pelajari, kemudian dia benar-benar menghayati sejarah-sejarah itu, bukan hanya sekedar dibaca. Ini sejarah apapun ini. Sejarah yang baik tentunya. Ya. Adhafa a'maran ila umrihi, maka dia telah menambah umur pada kehidupannya. Artinya apa? Misal kita ambil sebuah contoh. Dulu ilmuwan-ilmuwan dulu untuk menemukan bohlam itu melakukan penelitian uji coba ratusan kali. Kemudian hasil penelitiannya ketika sukses ditulis. Maka kita ketika mau menjadi orang sukses, jangan ulang lagi penelitian itu dari awal, tapi kita pelajari hasil penelitian itu, kemudian kita kembangkan penelitian itu sehingga menjadi bohlam yang lebih modern. Jadi begitu contoh yang diberikan oleh orang-orang sains yang perlu kita tiru. Baik, apalagi misal di kalangan para tokoh-tokoh dulu ya, tokoh-tokoh termasuk juga leluhur kita, orang tua kita, ya bagaimana prinsip kesabaran dan proses jangka panjang dalam meraih sesuatu itu kan sangat-sangat ini ya. Sehingga banyak orang yang mungkin belajar sampai berpuluh-puluh tahun Ustaz ya. Berpuluh-puluh tahun, tapi mereka melaksanakannya dengan penuh tadi keistiqomahan dan luar biasa, diiringi keberkahan tadi, itu yang paling penting. Benar. Kalau sekarang kan pinginnya kita cepat, instan, tapi tadi memangkas hal-hal yang mungkin berkaitan dengan keberkahan tadi. Jadi keberkahan itu bila kita melihat selalu berbanding lurus dengan perjuangan dengan kelelahan. Maka bila kita maknai al-ujrah biqadril masyaqqah, itu pahala atau balasan itu, ya, ganjaran itu sesuai dengan kelelahan. Artinya semakin lelah perjuangan kita, semakin berkah kita. Maka dijelaskan dalam salah satu hadis bahwa Nabi Daud itu diantara Nabi yang sangat berkah makanannya. Kenapa? Karena beliau itu raja, tetapi beliau itu makan min amali yadih, melalui harta yang diraih menggunakan tangannya, bukan menggunakan harta kerajaan. Artinya selalu ada korelasi antara kelelahan perjuangan dengan keberkahan. Dan itu dicontohkan juga oleh ulama-ulama kita, dicontohkan juga oleh orang-orang besar, baik orang-orang besar Islam maupun orang-orang besar di luar Islam. Karena di dalam ilmu nahwu ada seorang ulama bernama Imam Kasai, itu sezaman dengan Imam Abu Yusuf, di mana Imam Abu Yusuf ini salah satu murid yang paling pintar dari Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i ketika di Baghdad dulu, murid yang paling pintarnya itu Imam Hambal. Ketika di Mesir itu yang terkenal itu Imam Buaiti. Nah, kalau Imam Abu Hanifah yang terkenal itu namanya Imam Abu Yusuf. Sezaman dengan seorang ulama nahwu bernama Imam Kasai. Imam Kasai itu bilang apa? Man tabahhara fi ilmin ihtada bihi ila sairil ulum. Barang siapa yang mendalami suatu ilmu, Allah berikan pemahaman untuk memahami ilmu yang lain. Apa yang dapat kita pahami di sini? Yang dapat kita pahami bahwa kita mau melihat suatu ilmu dari segi ilmu manapun, kita ambil satu benang merah yang sama, ya, baik itu ilmu berbicara agama maupun umum, ilmu yang dipelajari oleh kaum muslimin maupun orang-orang yang di luar Islam, akan kita dapati benang merah yang sama. Apa itu? Kesuksesan itu bersama orang-orang yang senantiasa berjuang. Ada tidak orang yang berjuang tidak sukses? Secara hukum keduniaan ada, ya, karena likulli syai'in istisna, ya. Kalau segala sesuatu itu ada pengecualiannya, ya. Orang belajar pintar, tapi ada orang tidak belajar pintar. Itu maunya Allah. Itu 1 banding sekian juta orang. Tapi teori umumnya itu
Siapa yang berjuang, dia yang sukses. Siapa yang lelah, dia yang mendapat. Man jadda wajada, man yazra yahsud. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia mendapat. Barang siapa yang menanam, dia yang memetik. Artinya apa? Kalau kita mau belajar tadi, lihat contoh-contoh besar dari ilmuwan-ilmuwan muslimin, ilmuwan-ilmuwan luar Islam, seluruhnya bila kita belajar sejarahnya akan kita dapati bagaimana perjuangan mereka dan keistiqomahan mereka dalam berjuang. Maka benarlah kata ulama yang menjelaskan, la tas'al 'anil karamah walakin is'al 'anil istiqamah. Jangan kalian bertanya tentang kemuliaan, tapi tanyalah tentang keistiqomahan. Konsistensi. Baik, dan pemirsa, memang itu yang sering menjadi satu pertanyaan ya di tengah-tengah orang-orang yang ingin mengharapkan sukses sebetulnya, membangun konsistensi, membangun komitmen untuk senantiasa berbuat yang lebih baik, berjuang. Ini kan sering diharapkan orang seperti itu, Ustaz. Di tengah-tengah kehidupan yang serba instan sekarang ini kan sangat luar biasa memanjakan orang, karena menurut saya apalagi dengan kemajuan orang bisa berkomunikasi, belajar dengan hanya pakai elektronik saja bisa menggapai banyak hal. Nah, tentunya bagaimana ini pertanyaan selanjutnya nih para pemirsa, bagaimana lalu kita ketika tujuan-tujuan itu tidak ataupun belum bisa kita raih, kemudian kita ingin merubah niat ataupun ingin tidak lagi melakukannya seperti itu, Ustaz. Artinya kan kita tidak bisa sukses di A, kemudian kita ingin berpindah ke B, ke C dan seterusnya. Tidak tadi istiqomah ataupun konsisten. Jadi dijelaskan bahwasanya fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian tuh sudah punya cita-cita, punya keinginan, hendaknya kalian itu bertawakal pada Allah. Artinya dari awal itu kita sudah mohon dibimbing oleh Allah. Ya. Karena boleh jadi kegagalan yang satu itu merupakan tangga menuju kesuksesan berikutnya. Jadi jangan dianggap kita itu harus sukses setiap hal, tidak. Karena boleh jadi kegagalan yang satu merupakan kesuksesan atau tangga menuju kesuksesan berikutnya. Jadi Rasulullah misalnya, jangan dianggap beliau gagal 13 tahun dakwah di Mekah, bukan. 13 tahun dakwah di Mekah itu dasar beliau untuk sukses ketika di Madinah. Kalau tidak ada yang di Mekah itu belum tentu sukses di Madinah. Artinya apa? Kita dari awal itu harus meminta bimbingan Allah. Jangan sampai kegagalan kita itu kita anggap sebagai sebuah kegagalan yang benar-benar gagal sampai kita tidak bisa berjuang lagi. Banyak orang seperti itu, ketika gagal dianggap dia sudah gagal, yang tidak memiliki harapan untuk berubah. Ini adalah ciri orang yang senantiasa bersandar pada dirinya, bersandar pada amalnya, bersandar pada kepintarannya. Maka Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengatakan, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Di antara tanda orang yang bersandar pada amalnya, pada dirinya, ya, adalah orang yang berkurang harapannya ketika dia gagal. Maka orang-orang termasuk di Jepang itu ketika dia gagal banyak yang bunuh diri. Kenapa? Frustasi, karena dia bersandar pada akalnya. Berbeda dengan kita kaum muslimin, diajarkan untuk bersandar kepada Allah. Sehingga ketika gagal, kita meyakini gagal itu bukan kegagalan yang harus kita ratapi sampai-sampai tidak punya peluang untuk berubah. Tapi kita akan meyakini kegagalan itu adalah tangga menuju kesuksesan, seperti orang-orang sukses dulu yang menjadikan kegagalannya itu menjadi pemicu dan pemacu dia untuk meraih kesuksesan di waktu-waktu yang akan datang. Baik, dan tentunya pemirsa, kita juga sering kan kalau kegagalan itu bukan segalanya, kemudian juga memupuskan seluruh harapan kita, tapi bisa saja menjadi sebuah kesuksesan yang tertunda. Katanya banyak orang bisa. Lalu ya tentunya kedepannya ini bekal-bekal kita untuk terus bisa konsisten, terus bisa tetap berdiri kokoh dengan niat dan harapan kita, bisa tidak cepat putus asa dan tidak cepat berhenti. Nah, ini tentunya butuh kiat-kiat. Baik, untuk kiat-kiatnya Ustaz setelah kita break, dan bisa kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita akan kembali. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya kegagalan itu bukan ketika kita jatuh,
tapi ketika kita tidak bangun atau bangkit kembali setelah jatuh. Dan tentunya pengalaman-pengalaman kita pada tahun sebelumnya, bisa apalagi secara global, nasional, bahkan lokal, kita dihadapkan kepada banyak cobaan dan ujian yang mungkin banyak target-target kita yang akhirnya kandas, mungkin kita anggap seperti itu, yang akhirnya tidak bisa memberikan satu harapan bagi kita di tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin untuk tahun ini kita tanyakan kembali, nah bekal-bekal yang harus kita ini misalnya yang harus kita persiapkan menyongsong tahap demi tahap sukses kita, kehidupan yang lebih baik kita di masa-masa yang datang. Ini yang perlu kita ingin tanyakan kepada Ustaz kita, dan ini kiat-kiatnya tentu Ustaz, ini tentunya banyak yang ingin menggaris bawah itu mengambil bekal untuk bisa melangkah ke depannya. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang kiat, maka dapat kita fahami, yang pertama kita belajar seperti ungkapan Imam Syafi'i dalam diwannya beliau. Beliau mengatakan, inni ra'aitu qufal ma yufsidu. Sungguhnya saya melihat air yang tergenang itu dia keruh. Nah, yang pertama, ketika kita memiliki tujuan, memiliki harapan, maka kita harus senantiasa bergerak seperti air yang mengalir dalam kehidupan ini. Nggak boleh diam ya. Ya, karena kalau air itu dia tidak mengalir, maka dia akan menjadi jenuh, kemudian dia menjadi keruh. Bahkan mungkin akan menimbulkan penyakit ya. Akan menimbulkan penyakit, bahkan menimbulkan hal-hal yang membuat orang lain sakit. Ya, bukan cuma dia yang tempat sakitnya, tapi menciptakan kesakitan bagi orang lain. Contoh misal air yang keruh itu tumbuh jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk itu kemudian menyakiti orang-orang lain, menyebar penyakit. Bahkan ngelihatnya saja biasanya kurang sedap. Iya, benar. Dengan air yang mengalir ya. Berbeda. Jadi yang dapat kita pelajari pertama, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu sering kita dengar kata-kata i'mal atau kerjakanlah, bekerjalah, berbuatlah, ya. Tidak disuruh carilah, tapi disuruh kerjakanlah. Ya, beramallah. Jangan sampai kita sibuk mencari, bukan sibuk berbuat. Karena pencarian hakikat itu adalah dengan berbuat. Nah, ketika kita berbuat, maka itu hakikatnya kita sedang mencari yang terbaik untuk diri kita. Jadi yang pertama kita belajar seperti air senantiasa mengalir. Ya. Karena yakin ketika air itu sebelah kiri dihadang batu, ada celah di sebelah kanan. Sebelah kanan dihadang pasir, ada celah dari bawah pasir itu. Ya, di bawah pasir itu ada akar, pasti ada pori-pori akar yang bisa dilewati. Karena dijelaskan bahwasanya inna ma'al usri yusra. Ya, di balik suatu ujian itu selalu ada kemudahan. Jadi kita yakini, bergeraklah seperti air, tidak perlu terlalu banyak berpikir, karena Allah nanti yang mengalirkan kita. Ya. Yakin setiap ada ujian selalu Allah berikan penawar daripada ujian itu. Baik, berarti itu kiat pertamanya harus terus aktif dan bergerak ya. Tidak hanya berangan-angan saja. Iya, karena kalau berangan-angan saja, bermimpi-mimpi saja, beda mimpi dengan cita-cita. Kalau dijelaskan oleh ulama, Imam Syafi'i mengatakan dalam diwannya, dalam syairnya beliau mengatakan, "Lau kana nurul ilmi yudraku bil muda, maka yabqa fil barriyah jahilun." Andai kata kemuliaan ilmu itu diraih melalui angan-angan saja, bermimpi-mimpi saja tanpa berbuat, maka tidak akan ada orang yang bodoh di muka bumi ini. Karena pintar, ya? Semua orang sebodoh-bodohnya dia, ketika dia berangan-angan, dia menghayalkan dirinya menjadi orang pintar. Tidak ada orang yang ingin berhayal menjadi orang bodoh. Berbeda dengan cita-cita. Cita-cita itu
adalah suatu keinginan yang mendorong kita untuk berbuat mengejar keinginan itu. Kalau mimpi itu sekedar berhayal saja, tidak ada dorongan untuk mengejar dia. Maka dijelaskan oleh ulama istilah cita-cita itu. Yatirul mar'u bihimmatihi kattairi yatiru bijanahihi. Manusia terbang dengan cita-citanya, dengan himmahnya, dengan semangatnya, seumpama burung terbang dengan kedua sayapnya. Jadi cita-cita itu mendorong kita untuk mencapai apa yang kita citakan. Tadi kalau mimpi itu, berhayal itu, ya mendorong kita untuk menghabiskan waktu menghayalkan apa saja yang kita mau, tanpa berikhtiar mengejar hayalan itu. Baik, tentunya seperti yang sekarang kita rasakan misalnya. Kalau awalnya kita di awal 2021 sebelumnya tidak terasa, akhirnya juga sampai di akhir tahun. Dan mungkin sekarang ini kalau kita lewati juga dengan angan-angan saja, mungkin akhir 2022 ini juga nggak terasa sampai di akhir tahun dan menjelang 2023 setelahnya pemirsa. Jadi memang waktu kan nggak terasa dan tidak bisa tadi diisi hanya dengan melamun atau angan-angan saja Ustaz. Jadi kita disuruh bekerja, bukan mencari, apalagi melamun. Bekerja. Saya bekerja dan bekerja. Artinya tentu bekerja tadi dengan niat yang baik, cara yang baik. Di dalam syair yang lain, Imam Syafi'i memberikan kita contoh pula. Beliau mengatakan, wal asadu laula firaqul ard maftarasa. Singa itu manakala dia tidak keluar dari sarangnya untuk mencari mangsanya, maka dia tidak akan pernah bisa menerkam mangsa tadi. Simbol, contoh, tamsil bagi kita bahwasanya raja hutan sekalipun yang cakarnya tajam, gigi taringnya begitu tajam, ditakuti bahkan, ya, kekuatannya luar biasa, ya, kecepatannya begitu luar biasa. Tetapi bila tidak berjuang dan berkorban tenaga minimal untuk mengejar mangsanya yang merupakan cita-citanya untuk saat itu, ya kan, cita-cita si singa itu untuk saat itu memakan mangsanya. Tidak mau dia berbuat atau berkorban, maka dia akan mati kelaparan. Ya, karena tidak mungkin, ya, si lumrahnya itu tidak mungkin kita dapati calon mangsanya singa bertabik datang, singa silap, kakan tiang, jarang kita dapati. Mungkin sekali dua kali bisa. Apalagi tapi manusia, kalau setiap hari, apalagi manusia, saya tidak ada hal. Memang kalau kita berbicara dalam ranah yang lebih tinggi, itu dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik mengatakan kalau rezeki walaupun tidak dikejar dia akan datang. Kalau Imam Syafi'i bilang ya rezeki harus dikejar. Maka dalam contoh-contoh cerita yang sering kita dapati, Imam Syafi'i bekerja dapat uang, kemudian dibawakanlah hasil daripada kerjanya itu ke Imam Malik. Imam Syafi'i bilang, ini saya sebab keluar ikhtiar dapat rezeki. Imam Malik mengatakan, saya diam-diam di sini tanpa keluar datang rezeki karena dibawakan oleh Imam Syafi'i. Tapi itu punya sifat tawakal yang sempurna. Nah, ini kalau kita bicara daripada ulama menjelaskan, bahwasanya keinginan kalian atau keinginan kita, ya, untuk melakukan tajrid. Jadi di dalam Al-Hikam itu ada dua makom. Ada orang makom asbab, ada makom tajrid. Makom asbab itu orang yang memang harus makomnya itu, kedudukannya itu berikhtiar. Ya, ini kalau kita berbicara dalam konteks yang lebih tinggi. Ikhtiarnya itu ya seperti ikhtiarnya orang-orang biasa, kerja. Kalau tidak kerja tidak dapat uang. Ada makom yang kedua, makom tajrid. Makom terbebas. Makom tajrid ini dia tidak perlu capek-capek seperti orang-orang pada makom asbab. Tapi Allah jamin dia. Nah, tapi makom tajrid ini tidak sembarang orang makom di situ. Ya, itu kalangan tertentu. Kalangan tertentu. Jadi ini kalau berbicara dalam konteks yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita berbicara tataran secara umum, maka dapat kita pahami kita harus senantiasa berjuang, karena di dalam perjuangan itulah kita akan mendapati manisnya daripada hasil pengorbanan yang telah kita perjuangkan. Baik, Ustaz, luar biasa, dan tentunya kita
banyak hal dari awal, bahkan tadi sampai di akhir ulasan narasumber kita bisa banyak memberikan ini motivasi-motivasi bagaimana kita tentunya mengawali tahun ini, kemudian juga tahun-tahun yang akan datang dengan spirit, dengan semangat, keyakinan dan keimanan, dan tadi satu hal yaitu keberpasrahan kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya dengan optimalisasi ikhtiar kita, usaha kita, sehingga mungkin kegagalan pada tahun-tahun sebelumnya akan berbuah menjadi kesuksesan di tahun ini ya, dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Jazakallah Ustaz ya. Ya, sebagai penutup. Baik, sebagai penutup terakhir silakan. Ya, ada ungkapan dijelaskan pula oleh Ibnu Athaillah, beliau mengatakan min alamatin najhi fi nihayah ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Di antara tanda orang yang sukses hingga akhir adalah senantiasa bersandar kepada Allah dari awal. Maka silahkan apapun itu dari awal kita sandarkan kepada Allah, niatkan karena Allah, maka yakin ya, walaupun nanti jalannya berlika-liku, yakin hasilnya itu akan selalu indah pada waktunya. Baik, luar biasa saya, jazakallah. Dan mirsa, itulah akhir dari kajian dan dialog kita, sekaligus pencerahan dan penyelenggaraan kita untuk bisa tentunya membekali kita, diri kita, dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita menggapai sukses, menggapai bahagia, dan menggapai harapan-harapan yang tentunya bisa kita raih pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Ustaz Zuna, dan tentunya pemirsa yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat untuk kita amalkan semuanya. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.